semuanya, perkenalkan nama saya Illuminata Trifonia serta rekan saya Christina Nelly, Windy Erisari, dan Mary Andriani. Nah, di sini kami akan membahas tentang jaringan ikat. Silahkan disimak ya video berikut ini. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel lapis mesenkim yang berasal dari mesoder. Fungsinya yang pertama, untuk mengikat sel-sel menyusun jaringan. Yang kedua, memberikan sokongan tubuh. Yang ketiga, mengedarkan oksigen, karbon dioksida, dan sari-sari makanan. Yang keempat, membunuh bibit penyakit dan sebagai cadangan makanan. Jaringan ikat memiliki dua komponen dasar. Yang pertama, matriks, dan yang kedua, sel-sel jaringan ikat. Matriks adalah materi dasar yang terdapat dalam jaringan ikat yang berfungsi untuk melekatkan atau mengikat jaringan-jaringan lain, serta tersusun atas serabut ekstraseluler dan bahan dasar. Serabut ekstraseluler terdiri atas serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikular. Serabut kolagen yang pertama bersifat tidak elastis dan sangat kuat. Yang kedua, tersusun atas protein kolagen. Dan yang ketiga, letaknya di jaringan antara tulang dan otot atau tendon, serta jaringan antara tulang dan kulit. Serabut elastis yang pertama bersifat elastis dengan kelenturan tinggi, dan yang kedua tersusun atas elastis yang tersusun dari polisakarida, protein, dan gliprotein. Dan yang ketiga, letaknya di pembuluh darah, selaput tulang rawan, di larung dan ligamen. Nah, kemudian serabut retikuler. Yang pertama, bersifat kurang elastis karena tipis dan bercabang. Kemudian yang kedua, tersusun atas kolagen dan serabut yang dilapisi glikoprotein. Dan yang ketiga, letaknya di hati, limfa, dan kelenjar limfe. Matriks juga tersusun atas bahan dasar yang bersifat lentur bila asam hyaluronatnya tinggi, dan bersifat kaku bila mukopolisacaridanya tinggi, dan tersusun atas mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat, serta terletak di sendi dan tulang punggung. Bahan dasar penyusun matriks yang kedua adalah sel-sel jaringan ikat yang terdiri dari sel fibroblast, sel makrofag, sel tiang, sel lemak, dan sel plasma. Yang pertama, sel fibroblast, yaitu sel berbentuk serat yang berfungsi mensekresikan kelebihan protein. Yang kedua, sel makrofag, yaitu sel yang bentuknya berubah-ubah yang berfungsi untuk fagositosis dan pinositosis. Yang ketiga, sel tiang, sebagai penghasil substansi heparin dan histamin. Yang keempat, sel lemak, yaitu berfungsi sebagai penyimpan lemak dan pembentuk jaringan lemak. Dan yang kelima, sel plasma, yaitu sel yang berbentuk tidak teratur dan berfungsi untuk melawan patogen.